dari tema 4 hak dan kewajibanku, subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tetangga. Yuk kita simak videonya dengan penuh semangat. Tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 3, hak dan kewajibanku dalam bertetangga. Pembelajaran 4, kita berhak mendapat lingkungan yang bersih. Nah, anak-anak, yuk kita baca teks di bawah ini. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Apa yang kalian tahu dari kalimat masalah dan penyelesaian masalah? Nah, anak-anakku, kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Kalimat masalah ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Nah, untuk membuat kalimat penyelesaian masalah, kita harus yang pertama mengenali masalah yang dengan baik, yang kedua mengetahui penyebab masalah, yang ketiga kita mencari penyelesaian masalah yang termudah. Nah, dari gambar di samping, maka kita dapat melihat apa kalimat masalah dari gambar yang kita lihat di samping. Ya, lingkungan rumahku terlihat kotor. Maka kalimat penyelesaian masalahnya adalah kita harus mengadakan kerja bakti agar lingkungan bersih. Begitu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa mencoba di rumah ya. Makanan sehat dan bergizi. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat berbelanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan agar yang segar dan bergizi bersama-sama. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja ke pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana cara ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk keluarga. Pembelajaran 5. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi, sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memiliki ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menjaga hewan peliharaan di rumah? Nah, apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama,
Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Kita harus menjaga kenyamanan tetangga kita. Ayo bercerita. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah? Nah, anak-anak, kalian nanti bisa membuat atau menuliskan pengalaman pribadi tentang hewan peliharaan di rumah. Pembelajaran 6. Apa itu 3M? Ada yang masih ingat? Nah, 3M yang pertama adalah menguras. Menguras itu adalah menguras tempat penampungan air di rumah. Bisa kamar mandi, bisa pot bunga, atau bisa juga kolam ikan. Yang kedua adalah menutup. Menutup tempat atau wadah yang tidak diperlukan atau wadah yang kita perlukan dengan menutupnya agar tidak menjadi tempat jentik-jentik nyamuk. Yang ketiga yaitu mengubur. Mengubur bahan-bahan atau barang-barang yang tidak berguna agar tidak menjadi tempat bertumbuhnya nyamuk. Nah, karena wabah demam berdarah setelah musim penghujan itu banyak sering terjadi. Yuk kita baca dulu teks selanjutnya. Ayah Dayu terserang demam berdarah, tubuh demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual, ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan mereka, membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, anak-anakku, betapa pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar kita. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga mempengaruhi kesehatan dari warga tersebut. Nah, dalam bertetangga kita wajib saling tolong-menolong. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangga yang membawanya ke rumah sakit. Nah, itulah hak atau kewajiban sebagai tetangga, yaitu saling tolong-menolong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita berperilaku terhadap tetangga, bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap tetangga. Juga kita harus tolong-menolong, bagaimana kita juga menjaga kebersihan lingkungan kita agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Ya anak-anakku, buat ajar saya cukup dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran